مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Hadirin hadirat para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Tema kajian ceramah atau kultum pada pagi hari ini adalah tentang pilar kebangkitan umat, di mana tema ini cukup penting dan membutuhkan penjelasan cukup panjang mengingat waktu, sehingga pada kesempatan kali ini akan saya ambil intisari atau rangkuman dari pembahasan yang penting ini. Hadirin para jamaah yang berbahagia, sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi, maka sepertinya umat Islam kehilangan induknya. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh umat Islam sebelumnya sejak masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan kekhilafahan atau Khulafaur Rasyidin, dan dilanjutkan kekhilafahan sesudahnya, baik itu khilafah Umayyah, Abbasiyah, sampai terakhir adalah Utsmaniyah, sehingga banyak sekali kemerosotan yang dialami oleh umat Islam. Sehingga ketika kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, maka perlu kita ketahui apa sebenarnya rahasia untuk mengembalikan kejayaan umat Islam itu. Saya teringat dengan pernyataan salah seorang ulama, innahu la tasluhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Sesungguhnya umat Islam ini tidak akan bisa baik kecuali dengan sesuatu yang bisa menjadikan baik pada awalnya. Artinya jamaah sekalian, kita tahu bahwa umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu dalam keadaan jahiliyah yang amat sangat, karena terjadi kekosongan risalah pada saat itu yang sangat panjang. Kalau antara Nabi dan Rasul yang sebelumnya itu masa risalahnya cukup pendek, sehingga kejahiliaan atau kemunduran umat manusia belum terlalu maksimal. Tetapi sejak diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan diangkatnya ke langit sampai kemudian diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu sangat panjang waktunya, kurang lebih 600 tahunan, sehingga ada masa kekosongan dan terjadi masa kejahiliaan sangat maksimal, sehingga diutuslah beliau dan kejayaan itu bisa diraih. Dengan apa itu? Dengan Islam. Artinya jamaah sekalian, kalau kita ingin mengembalikan kejayaan kaum muslimin, maka solusinya adalah ar-ruju' ilal Islam, kembali kepada Islam, atau ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Nah jamaah sekalian, persoalannya adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Hadits ini. Kalau kita kembalikan kepada kewajiban
dan tanggung jawab kepada masing-masing individu umat Islam, maka paling tidak ada 4 poin yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, yang itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah an yafhamal Islam fahman sahihan, bahwa masing-masing di antara kita ini harus memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang sahih terhadap agama Islam kita ini. Mengapa demikian? Karena dengan jauhnya kita dari masa risalah kenabian ini tentunya banyak sekali distorsi, banyak sekali penyimpangan terhadap ajaran Islam ini. Sampai-sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang barat yang mengkotak-kotak sekterian, membagi-bagi, mengklasifikasi bahwasanya antara Islam yang ada di Timur Tengah, yang ada di Arab, dengan Islam yang ada di Indonesia, dengan Islam yang ada di belahan dunia Islam yang lain, itu harus memiliki perbedaan ciri khas masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi pemahaman terhadap Islam dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, sebagaimana pemahaman yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW, kemudian diwarisi oleh para sahabat dan generasi sesudahnya, inilah yang harus kita bangkitkan lagi, harus kita kembangkan lagi saat ini. Karena jamaah sekalian, apalagi sekarang dengan isu atau merebaknya aliran-aliran sesat, sehingga parameter mana yang betul, mana yang salah ini menjadi tidak jelas. Syubhat terjadi di mana-mana. Kaum muslimin diadu domba di mana-mana, dibenturkan di mana-mana, sibuk dengan urusan khilafiyah masing-masing dan tidak mengurus hal-hal yang prinsip. Jamaah sekalian, yang paling penting dalam pemahaman Islam ini adalah harus kita pahami bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang syamil, kamil, dan mutakamil, agama yang sempurna, yang universal, dan satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat sebuah tubuh manusia, manusia dikatakan seperti atau betul-betul utuh sebagai manusia kalau dia terdiri dari kaki, badan, kepala. Ibarat sebuah rumah, rumah ini adalah betul-betul dikatakan sebagai rumah, bangunan rumah kalau ada pondasinya, ada temboknya, ada atapnya, secara utuh itu. Kurang lebih seperti itulah syumuliyatul Islam, kesempurnaan ajaran Islam itu. Tidak bisa dipisahkan antara asasnya, asas Islam, yaitu berupa akidah Islamiyah yang ada di dalam 2 kalimat syahadat kita, kemudian ada dalam rukun iman. Ini menjadi asas pondasi dari bangunan Islam. Antara bangunan Islam sendiri berupa ibadah, berupa akhlak, dan antara pilar kekokohan bangunan Islam yaitu berupa jihad dan dakwah. Ini sebuah kesatuan utuh yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ada ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Quran antara Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah ibarat mata rantai yang terus dirangkai, tidak terputus, sehingga semuanya harus kita pahami secara utuh, secara mendalam, dengan pemahaman yang baik, yang dengan itulah kita akan betul-betul mendudukkan Islam itu sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana syubhat-syubhat yang dikatakan oleh sebagian dari umat Islam atau yang ini disusupkan oleh orang-orang non-muslim, bahwa Islam ini hanya sekedar mengurus urusan-urusan agama. Kalau sudah mengurus masalah negara, masalah pemerintahan, nah ini porsinya lain. Ini adalah pemahaman sekularisme yang telah berhasil disebarkan oleh mereka-mereka, para orientalis yang mereka studi ke luar negeri, paham dengan sekian macam literatur dari orang-orang barat, kemudian mereka disusupkan ke umat Islam dan
mengkaburkan pemahaman umat Islam dari dalam, sehingga timbul aliran Islam liberal, timbul aliran yang ini dan itu dan seterusnya, sehingga umat Islam yang tidak paham dengan agamanya, mereka awam dengan Al-Quran, dengan hadis, menjadi lebih bingung lagi. Oleh karena itulah jamaah sekalian, pemahaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah terus menerus kita kaji bersama. Islam memiliki banyak disiplin ilmu yang penting untuk kita ketahui. Ada yang terkait dengan masalah usuluddin, masalah akidah. Ini yang harus kita pahami dengan pemahaman yang betul, karena kesalahan kita dalam memahami akidah bisa terjebak kita dalam kesyirikan yang tanpa kita sadari, sehingga itu akan bisa menghapuskan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Pemahaman kita terhadap masalah ibadah yang baik, yang ada contohnya, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini penting. Tidak bisa inovasi, tidak bisa kita membuat mengarang-arang sendiri dalam masalah ibadah ini. Karena semua jenis ibadah ini semua sudah dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW, oleh para sahabat, semuanya sudah dilakukan. Kita tinggal menirunya, kita tinggal mencontohnya, tidak perlu mengkreasi sendiri sesuai dengan tradisi atau latar belakang kita masing-masing. Semua ada contohnya. Yang kedua, setelah kita memahami Islam adalah kita an yutabbiqal Islam fi kulli jawanibil hayat. Menerapkan Islam ini dalam seluruh sisi kehidupan kita. Melaksanakan semua ajaran Islam ini di seluruh sisi ajaran hidup kita atau di seluruh sisi bidang kehidupan kita ini. Karena Islam adalah sempurna. Islam meliputi manhaj i'tiqadi, manhaj tarbawi, konsep dalam bidang pendidikan, dalam akidah, manhaj khuluqi, konsep dalam bidang akhlak, manhaj siasi, konsep dalam bidang politik, manhaj iktisadi, konsep dalam bidang ekonomi, manhaj askari, konsep dalam bidang militer, dan semua sisi kehidupan itu sudah ada aturan. Rambu-rambunya sudah ada dalam ajaran agama kita. Tinggal kita bagaimana menerapkan dalam seluruh sisi kehidupan ini. Oleh karena itulah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke ajaran Islam ini dengan totalitas. Ini sangat berat. Karena Islam bukan hanya rukun-rukunnya, rukun Islam yang 5 itu. Bukan hanya rukun-rukun iman, tetapi Islam meliputi semua manhaj, konsep dalam seluruh kehidupan kita ini. Dan itu tidak bisa dilaksanakan secara pribadi saja. Perlu yang ketiga adalah ad-da'watu ilal Islam. Langkah yang ketiga, kita menyebarkan ajaran Islam ini. Menyampaikan Islam ini setelah kita faham, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan penerapan ini juga kita tidak sampai kepada yang muluk-muluk. Sebelum kita bicara tentang masalah penegakan syariat dalam konstitusi sebuah negara, maka yang lebih penting adalah bagaimana menegakkan ajaran Islam itu pribadi-pribadi kita dulu. Sehingga ada salah seorang ulama yang mengatakan, akim daulatal islami fi nafsik takum fil ardi. Tegakkanlah daulah Islam, negara Islam dalam dirimu dulu, insya Allah akan tegak di negerimu atau di bumi ini. Ketika kita masing-masing menerapkan ajaran Islam minimal dalam skup keluarga kita, bagaimana kita sebagai qawam, sebagai kepala rumah tangga sanggup mengendalikan, mentarbiyah, memberikan pembinaan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ada nuansa ibadah yang hidup dalam rumah tangga kita, ada tausiah, ada nasihat menasihati, tilawatul Quran, ada saling memberikan kebaikan dalam rumah tangga yang islami. Insya Allah ketika masing-masing keluarga Islam ini menegakkan syariatnya, maka akan tersebar luas di muka bumi ini. Dan setelah itu kita dakwahkan kepada yang lainnya, kita tularkan kebaikan itu kepada yang lain. Nah jemaah sekalian, yang perlu untuk digarisbawahi dalam dakwah ini adalah perlu adanya sebuah tatanan. Sehingga langkah keempat adalah al-amalul jama'i. Ada sebuah tatanan, ada sebuah aturan atau manhaj dakwah yang
betul-betul jelas, sehingga dakwah tidak serampangan, tidak hanya sekedar sporadis kita laksanakan. Dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan informasi-informasi, bukan hanya sekedar ceramah. Jadi indikator keberhasilan dakwah bukan hanya sekedar banyaknya para ustadz, para mubalik yang berceramah di masjid-masjid, berceramah di televisi, di media-media yang lain, bukan. Tetapi indikator keberhasilan dakwah itu adalah taghyirul ummah, perubahan yang terjadi pada umat itu. Ketika bertahun-tahun seorang mubalik menyampaikan di sebuah kampung tentang Islam, di masjid misalnya, yang ikut hanya 10 orang itu saja, bertahun-tahun, kemudian tidak bisa merubah kemungkaran di situ, kemaksiatan di situ, mereka semua masih belum cinta kepada masjid, belum cinta kepada Al-Quran, dan masih belum ada perubahan, maka bisa dikatakan dakwah itu gagal, belum sukses. Sehingga untuk sukses, dakwah ini harus ada tanzim, harus ada nizam. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila tanzim yaghlibuhul batilu bitanzim. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan gampang dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebaik apapun konsep yang kita miliki, tetapi kalau tidak ditata dengan baik, maka akan gampang ada infiltrasi, dimasuki oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan kejayaan Islam itu, dan itu sudah terbukti sekarang. Ada infiltrasi kepada harokah Islamiyah, kepada gerakan-gerakan Islam. Sehingga jemaah sekalian perlu kita waspadai. Ada kasak kusuk, ada adu domba di antara umat Islam, sehingga mereka saling gontok-gontokan. Jadi kembali kepada amal jama'i, tatanan yang terstruktur dengan baik, tidak hanya sekedar menyampaikan taklim Islam, itu penting. Taklim Islam di masjid, di musola, di ma'had, di pesantren, semuanya penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah kita mengorganisir semua, kita rangkai kepentingan, kebutuhan umat Islam itu dengan baik, sehingga insya Allah konsep kejayaan Islam itu akan kita dapatkan. Jamaah sekalian, ada sebuah contoh real, miniatur negara politik Islam yang mampu menjadi ideologi negara dan mampu mensejahterakan masyarakat di era modern ini, yaitu di Turki. Kita tahu bahwa pemerintahan Erdogan ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Pada tahun 2012, Turki ini dari sisi ekonomi ranking 111 dunia. Tetapi, mohon maaf ini tahun 2002, tapi tahun 2012, 10 tahun kemudian, kemajuan ekonomi Turki ini mencapai peringkat 16 dunia atau 4 di Eropa. Produk domestik nasional Turki ini sekitar 100 miliar dolar Amerika. Itu kalau dikuruskan, kalau dikalkulasikan, itu sama dengan gabungan produk domestik nasional dari 3 negara kuat di Timur Tengah, Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran, juga digabung dengan Syria, Lebanon, Yordan. Itu masih belum menyamai produk domestik nasional dari Turki. Sebelumnya kita tahu bahwa ada pemerintahan sekuler di Turki sekitar 90 tahunan lebih, tidak diperbolehkan pengajaran-pengajaran Al-Quran, hadis di sekolah-sekolah negeri. Sekarang Erdogan mewajibkan pengajaran Al-Quran, pengajaran hadis di sekolah-sekolah negeri itu. Mereka-mereka yang sebelumnya para muslimatnya dilarang berjilbab, sekarang dipersilahkan. Di kampus-kampus dipersilahkan. Dan diprediksi tahun 2023, Turki ini menjadi kekuatan politik dan ekonomi terbesar di dunia. Dan ini sudah dipersiapkan. SDM-nya dipersiapkan, semua infrastruktur dipersiapkan. Turki sekarang telah berhasil memproduksi tank-tank baja, pesawat-pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak, dan ini luar biasa. Jadi inilah jemaah sekalian, banyak sekali kemajuan yang didapatkan di pemerintahan ini. Walaupun demikian, saya katakan walaupun demikian, kekuatan politik
yang dimiliki oleh AKP yang bisa mengusung Erdogan saat itu, saat Pilpres itu menang 52%, tetapi kita tahu kemarin hasil pemilu legislatif kemarin mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya 49%, kemarin sekitar 41%, ada 8% penurunan. Kenapa ini jemaah sekalian? Di samping persoalan-persoalan internal, yang tidak lepas adalah konspirasi global dari Amerika dan sekutunya itu. Jadi mereka tidak menginginkan ada sebuah kekuatan Islamis dalam sebuah negara yang berjaya seperti itu. Mereka menginginkan adanya zona-zona perang di titik-titik kebangkitan Islam yang mau bangkit itu. Itu dikacaukan, termasuk di Turki ini. Jadi ada infiltrasi seperti itu, ada konspirasi seperti itu, maka yang bisa kita simpulkan adalah kalau kekuatan Islam yang di sana saja bisa dikacau balaukan oleh musuh-musuh Islam, ya apalagi kita di internal di Indonesia ini. Maka miris sekali kalau kita bandingkan kemajuan yang ada di Turki sana yang mayoritas Muslim dengan yang di kita, jauh sekali. Kemajuan pertumbuhan ekonomi, kalau era Pak SBY dulu 6, sekian persen, kemudian sekarang 5, sekian persen, dan diprediksi nanti itu 4,7%. Krisis yang terjadi di Yunani yang itu berdampak di Uni Eropa itu akan membuat kebijakan World Bank di Amerika sana sehingga nanti dolar gila-gilaan. Kurang lebih diperkirakan 18.000 rupiah per dolar. Bahkan para pengamat mengatakan sampai 25.000. Sehingga krisis 98 kemungkinan bisa terulang. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembalikan tadi ke syumulatul Islam. Islam ini utuh, nggak bisa dipisahkan. Masalah politik, pendidikan, ekonomi ini satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Saya hanya ngurus masalah terkait dengan ekonomi saja, hanya terkait dengan masalah pendidikan, politik yang lain nggak bisa. Islam ini utuh, satu kesatuan, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini PR kita bersama. Mari kita berusaha untuk paling tidak melakukan 4 poin itu. Kita memiliki al-ilm, al-amal, ad-da'wah, dan al-amal jama'i. Mudah-mudahan kejayaan Islam insya Allah akan kita raih kembali sebagaimana yang dijanjikan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Inilah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku astaghfirullah.